Kadiskominfo Kampar versus media. Ada apa? Kampar, TV Riau bangkit. Yang mana diketahui publik masa kepemimpinan H. Catur Sugeng Susanto sebagai Bupati Kampar berakhir pada Mei 2022 ini. Anggaran dana publikasi media yang dikelola Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfo, Kabupaten Kampar Provinsi Riau, yang baru-baru ini menuai polemik terkait tata cara pelaksanaan untuk penyaluran dana publikasi kepada owner media. Yang mana prosesi untuk kerjasama tak jauh beda dengan proses tender proyek yang ratusan juta bahkan miliaran. Dinas Komunikasi Informasi, Persandian dan Statistik Diskominfo, Kabupaten Kampar pada pengelolaan https://wartawan.kamparkap.go.id/ akun website guna untuk mengupload data perusahaan pers bagi media yang ikut kerjasama publikasi terkait kegiatan pemerintah daerah Kampar. Walau dalam pengumuman di wartawan Kampar terpampang lolos verifikasi namun tidak serta-merta mendapatkan orderan. Ironisnya, ada yang tidak lolos verifikasi di wartawan tersebut bisa mendapat orderan dari dinas terkait, dan yang lolos verifikasi yang mendapat orderan atau pesanan sangat bervariasi alias berbeda-beda, ada yang mendapat 1-5 judul orderan bahkan lebih. Artinya sesuai selera pihak dinas yang bersangkutan. Dan setiap perusahaan pers hanya diwajibkan berita yang positif saja. Tahun sebelumnya layanan e-wartawan Kabupaten Kampar perusahaan pers yang telah lulus verifikasi hingga dapat kegiatan, namun anehnya dengan tahun ini pada anggaran 2022, walau verifikasi perusahaan pers telah lulus verifikasi namun sebagian banyak media tidak dapat orderan dari dinas yang bersangkutan. Namun terkait dana pokir oknum anggota dewan. Menurut informasi yang layak dipercaya, bahwa dana pokir oknum anggota dewan tersebut bisa berturut-turut dana pokirnya dialokasikannya untuk publikasi media semenjak dari tahun 2021 dan 2022. Ironisnya, menurut angin yang terhembus bahwa untuk meraih dana pokir tersebut dan untuk dinikmati media tertentu dengan menitipkan dana pokir melalui dinas yang mengelola dana media. Mirisnya, dana pokir si oknum diduga adanya indikasi KKN, karena antara si pemilik pokir dengan pihak media, yang notabene si oknum anggota dewan. Diduga ada kerjasama yang baik dan sangat rapi dengan media-media yang bersangkutan yang tak lain dikelola anggota keluarganya. Dan informasi lainnya lagi, diduga bahwa dana pokir si oknum anggota dewan tersebut ada yang dialihkan ke paguyuban atau ke organisasi. Konon cerita dengan cara menitip dana pokir tersebut ke Dinas Kebudayaan dengan pemanfaatan untuk beli alat tradisional dan juga ada yang dialokasikan untuk pelatihan pelestarian budaya. Pokir anggota DPRD merupakan aspirasi masyarakat yang dititipkan kepada anggota dewan agar diperjuangkan untuk diaspirasikannya dan dilaksanakan di lingkungan dapil agar perekonomian masyarakat dapat tumbuh baik. Terkait dua hal tersebut di atas, awak media yang berulang-ulang kali menghubungi Kepala Dinas Kominfo, Yurico Evril, SSTP, untuk konfirmasi lewat via WhatsApp Kadiskominfo Yurico Evril, SSTP. Dan Ade selaku Sekretaris Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, juga Sri sebagai Kabid. Namun sangat disayangkan hingga tayang berita yang kedua kali di beberapa media tapi belum ada respon atau tanggapan dari dinas terkait. Rabu, tanggal 27 April tahun 2022. Salah seorang asli putra Kampar alias asli kelahiran Kampar,
mengatakan pada awak media, "Kita menduga Bapak Bupati telah salah memilih seorang kepala dinas Kominfo Kabupaten Kampar yang tidak bisa mengambil kebijakan dalam menjalankan roda pemerintahan di dinas tersebut." Terlihat mulai dari kerjasama media yang mana perusahaan media yang tidak mendapatkan orderan pesanan advertorial dari Kominfo, dan banyak informasi yang kita dapatkan bahwasannya ada yang diinstruksikan Kadis Kominfo kepada perusahaan media yang lain melebihi orderan pesanan advertorial. Mulai dari 1 hingga 5 judul orderan advertorial, ucapnya dengan nada kesal. Ditambahkannya lagi, "Kita sangat heran sekali atas keputusan dan kebijakan yang diambil Kepala Dinas Kominfo Kabupaten Kampar, posisi Sekretaris Kominfo yang dijabat oleh Ade, pindahan dari Kepulauan Riau memegang 2 jabatan. Menurut informasi yang kita dapatkan selain menjabat sebagai Sekretaris Kominfo juga merangkap sebagai PPTK Anggaran Dana Publikasi Media. Hingga posisi Kabid Dinas Kominfo Kampar ditiadakan untuk pengelola dana publikasi media, tanggal 29 April tahun 2022. Pada hari yang sama tempat terpisah, juga salah seorang wartawan yang hari-harinya meliput kegiatan eksekutif, yudikatif dan legislatif di Kabupaten Kampar, juga mengatakan kesal dengan kepemimpinan Kadis Kominfo Kampar, baru seumur jagung menduduki jabatan Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Statistik Kominfo Kabupaten Kampar. Yurico Evril, SSTP, dan Ade selaku Sekretaris Kominfo. Diduga dalam hal ini kita menilai dan menduga Kadis Kominfo dan Sekretaris Kominfo Kampar, kebal hukum dan sangat insentif dan alergi dengan para wartawan dan hingga tidak melayani dan memberikan informasi pada awak media tentang kegiatan kerjasama dan juga terkait dan pokir oknum anggota Dewan, dan kita duga Kadis dan Sekretaris Kominfo Kampar. Kangkangin Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008, tentang Keterbukaan Informasi Publik KIP, dan UU Nomor 40 Tahun 1999 tentang pers, tutupnya. Dilansir kanalkini.com, dan dikabarkan TV Riau bangkit dari Kampar.